adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Lause Yowan hari Minggu ini dalam Sekolah Minggu Online. Kangen gak ketemu Lause Yowan? Kalau Lause Yowan sih kangen sekali sama semua adik-adik di rumah. Lause Yowan harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang siap-siap ya, kita mau sekolah minggu online. Walaupun di rumah, walaupun dengan sendiri-sendiri, yuk kita mau siapkan hati yang terbaik, kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah rapi semuanya? Jangan sambil makan loh ya. Main game juga tidak boleh. Duduk yang baik, siap-siap kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Yuk sekarang sebelum mulai, tangannya dilipat. Lause Yowan tunggu, Lause Yowan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudah? Tangannya semua sudah dilipat? Matanya ditutup? Oke? Sudah? Kita mau berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari Minggu ini kami masih bisa ikut sekolah minggu online. Di tengah-tengah setiap keterbatasan, di tengah-tengah setiap keadaan kami, terima kasih Tuhan kalau Tuhan Allah yang sangat baik yang selalu menjaga dan melindungi kami. Ampuni Tuhan kalau kami belum menjadi anak-anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada hari Minggu pagi ini kami sama-sama mau beribadah, mau sekolah minggu, mau memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap Tuhan memuji nama-Mu, kami siap membuka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik, sekarang siapin semuanya, kita mau memuji Tuhan. Sudah siap? Jangan lemes-lemes, langsung gak mau ada yang lihat lagi nyendera di sofa. Langsung aku ngantuk, tidak boleh. Atau yang kakinya lagi naik begini, aku males langsung berdiri. Gak boleh, semuanya berdiri yang baik, kita mau memuji nama Tuhan. Ya, siapa yang tahu lagu I Am a Christian? Siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Yang kayak gini lagunya. I am a C, I am a CH. Ayo siapa yang tahu? Siapa yang bisa mengejak Christian dengan benar? Kita coba latihan bareng-bareng ya. Oke, kita mau latihan sama-sama ya. Lause kasih tahu dulu yang pertamanya I am a C. Yuk adik-adik sekarang kita coba pakai musik ya. Pelan-pelan dulu nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan ya. Siap? 1, 2, 3. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVEETERNALLY. Sudah bisa belum? Sekali lagi ya, pelan kayak tadi pakai musik kita latihan 1 kali lagi. Yuk bangkit berdiri semuanya, siap-siap. 1, 2, 3. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HEART, and I will LIVEETERNALLY. Yuk siap ya, sekarang sudah bisa, kita mau nyanyi yang cepat, kita mau nyanyi yang semangat. I am a Christian. Siap-siap ya. Ada hurufnya yang masih bingung. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, and I have CHRIST in my HEART, and I will LIVEETERNALLY.
Bisa kan? Yuk adik-adik sekarang kita mau nyanyi 2 kali yang cepet. Lause nggak stop ya. Adik-adik harus bisa, harus hafal. Yuk 1, 2, 3. Konsentrasi, inget-inget lagunya. Jangan sampai lupa. Siap ya? I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HEART, and I will LIVEETERNALLY. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HEART, and I will LIVEETERNALLY. Hore! Hebat semuanya. Adik-adik, sesuai lagu tadi, I am a Christian, and kita punya Christ. Kita adalah anak-anak Kristen dan kita punya Tuhan. Nah, adik-adik, Lause Yohan punya tebak-tebakan. Kita sebagai anak Tuhan, kita punya sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang sangat baik yang datangnya dari Tuhan. Siapa yang bisa tahu apakah itu? Lause Yohan kasih clue ya, ada 6 huruf. Nanti di sini ada tulisannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang bisa tebak? Ayo, siapa yang bisa tebak? Lause kasih tahu lagi, huruf pertamanya adalah huruf B. Ayo, siapa yang bisa tebak? Bahagia? Bukan, bahagia nggak 6 huruf. Ayo tebak lagi. Siapa yang tahu? Oh, kasih tahu lagi. Oke, huruf belakangnya adalah huruf T. Ayo, siapa yang tahu? Huruf depannya B, huruf belakangnya T. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Satu lagi. Oke, satu lagi petunjuknya adalah huruf tengahnya adalah huruf K. Ayo, siapa yang tahu? Ada B, di tengah-tengahnya ada huruf K, paling belakangnya ada huruf T. Siapa yang tahu? Lause sudah dengar tuh, ada yang bener. Mana-mana, coba lebih kenceng lagi. Lebih kenceng lagi suaranya. Betul, itu adalah berkat. Yeay, hebat sekali. Adik-adik, kita harus bersyukur loh. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, kita punya berkat dari Tuhan. Lause, berkat itu apa sih? Berkat itu adalah sesuatu yang baik yang Tuhan berikan untuk kita. Semuanya baik dan diberikan Tuhan untuk kita. Apa ya contohnya? Adik-adik setiap hari bangun, selamat pagi. Loh, kita bangun bisa bernafas, itu berkat Tuhan loh. Lalu bangun pagi, Mah, Pa, kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya oma, kita punya opa, kita punya semua orang itu adalah berkat dari Tuhan. Lalu setelah itu, aku mau siap-siap sekolah online ataupun sekolah datang, bisa sekolah itu pun berkat dari Tuhan. Adik-adik, berkat dari Tuhan tuh banyak sekali. Dan karena berkat dari Tuhan semuanya baik, yang Lause mau katakan pagi ini adalah jangan pernah lupa untuk bersyukur. Kadang berkat tidak sama, berkat kadang beda-beda. Berkat yang satu dengan berkat yang lain mungkin berbeda. Berkat anak yang satu dengan anak yang lain mungkin berbeda. Tapi percayalah, Tuhan memberikan berkat semuanya baik. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu baik setiap hari. Dan adik-adik, kalau kita sudah terima berkat Tuhan, harus dipakai dengan baik loh. Misalnya Tuhan kasih berkat kesehatan. Yuk kita jaga kesehatannya. Olahraga setiap hari, makan yang baik. Tuhan kasih kita berkat bisa sekolah. Yuk sekolah yang baik. Kita memakai berkat Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan kasih kita keluarga, kasih kita mungkin orang tua, kasih kita oma opa. Yuk kita jaga berkat Tuhan, kita hormati orang tua kita sayang keluarga kita.
Ya adik-adik ya, karena berkat itu adalah semua yang baik yang Tuhan berikan untuk kita. Kita jaga, kita rawat, dan kita harus bersyukur dengan berkat Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagu ini juga berhubungan dengan berkat. Kita mau nyanyikan lagu ini karena kita mau belajar Tuhan setiap hari itu berkat Tuhan selalu ada. Setiap hari berkat Tuhan selalu baik. Yuk adik-adik kita nyanyi ya, Aku Diberkati. Ada gayanya, yuk kita gaya bareng-bareng ya. Nyanyi yang semangat, siap. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Oke, ya adik-adik, itulah kebaikan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu berkat Tuhan selalu banyak untuk hidup kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Atau siapa yang ngikutin dari awal-awal sampai sekarang? Siapa ayo? Wah banyak ya. Hebat ya, anak-anak sekolah Minggu GKI Stadion semuanya rajin, semuanya rajin dengar firman Tuhan. Pagi ini kita mau dengar cerita, mau melihat drama tentang dua orang saudara. Siapa yang tahu? Namanya sudah disebut loh minggu lalu. Tahu, siapa yang tahu? Ada kakak, Boy kakaknya, adiknya juga Boy. Dua-duanya Boy. Siapa? Betul. Yang pertama kakaknya namanya adalah Esau. Yuk bilang bareng-bareng, yang pertama yang besar namanya adalah Esau. Dan adiknya namanya Yakub. Yuk bilang bareng-bareng, nama adiknya adalah Yakub. Setelah ini kita mau lihat drama, kita mau dengar firman Tuhan mengenai Esau dan Yakub. Esau dan Yakub ini dua orang yang juga menginginkan berkat Tuhan. Yuk kita sama-sama lihat dramanya. Siap-siap ya, jangan ngobrol sendiri. Buka kupingnya lebar-lebar, matanya lihat depan, kita mau lihat dramanya. Yuk adik-adik kita mulai. Anakku Esau, kemarilah. Ya ayah, aku Esau. Lihat, aku sudah tua. Bahkan aku tidak dapat melihat dengan jelas wajahmu. Ambillah senjatamu, panah dan busurmu, pergilah ke ladang, carilah seekor binatang. Olahlah menjadi makanan yang enak, yang kusukai, dan aku akan memakannya. Dan setelah itu, aku akan memberkati engkau sebelum aku mati. Baik ayah. Yakub, aku mendengar ayahmu memanggil kakakmu Esau untuk berburu dan membuat makanan untuk dia supaya dia dapat memberkati kakakmu dengan hak kesulungan. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Yakub, pergilah ke tempat kambing domba kita, ambil 2 kambing yang bagus, yang baik. Aku akan mengolahnya, memasaknya menjadi makanan yang enak buat ayahmu, agar ayahmu memberkati engkau sebelum ia mati. Tetapi Esau adalah seorang yang bertubuh lebat dan kulitku licin. Nanti dikira aku bakalan mengolok-ngolok dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk bagi diriku dan bukan berkat. Aku yang akan bertanggung jawab. Dengarkanlah aja semua perkataanku. Sana ambil kambing-kambing itu. Enak sekali baunya. Pasti suamiku suka. Ayah, Ya anakku,
Siapakah engkau? Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti apa yang ayah katakan. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging yang telah kumasakan, agar ayah memberkatiku. Cepat sekali engkau berburu. Karena Tuhan Allahmu yang telah membuat aku mencapai tujuanku. Datanglah mendekat, supaya aku bisa melihat engkau. Benarkah engkau Esau anakku? Kalau dari suara Yakub. Tapi kalau lihat dari tanganmu, engkau Esau. Betulkah engkau Esau anakku? Iya, benar. Allah akan memberikan embun dari langit kepadamu, tanah-tanah gemuk di bumi, gandum dan anggur akan berlimpah kepadamu. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Engkau akan menjadi tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ayah, bangunlah. Makanlah makanan hasil buruanku, supaya engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Aku anakmu, anak sulungmu, Esau. Lalu siapa yang barusan aku berkati? Dia yang sudah aku berkati, tetaplah yang diberkati. Ayah, yang benar saja ayah. Ini aku Esau. Adikmu telah datang dengan segala tipu daya, dan telah merebut berkat yang engkau harus miliki. Bukankah tepat nama Yakub yang artinya penipu? Dia telah merampas hak kesulunganku, dan kini merampas berkatku. Ayah, tidak ada lagi berkat untukku. Memang Yakub, awas kamu. Setelah ayah meninggal, aku akan bunuh kamu. Adik-adik, bagus ya dramanya. Ayo, masih inget nggak dua orang tadi siapa namanya? Yang pertama adalah Esau, dan yang adiknya yang kedua namanya Yakub. Betul sekali. Adik-adik, Lause mau cerita dulu. Kalau pada zaman dulu itu memang ada adat bahwa anak yang lebih besar dia akan menerima berkat lebih banyak daripada anak yang kedua. Seperti cerita ini, Esau harusnya dia menerima berkat yang lebih besar dibandingkan Yakub karena dia adalah anak yang pertama. Tapi waktu Esau dan Yakub dulu lahir, Tuhan sudah pernah berfirman bahwa Yakub akan menerima berkat yang lebih daripada Esau. Itu adalah janji Tuhan bahwa Yakub akan menerima berkat yang lebih besar daripada Esau, walaupun dia anak yang kedua, walaupun dia adalah anak yang lebih kecil. Tapi adik-adik, dari drama tadi kita lihat saat Bapak Ishak mau memberkati Esau, Yakub juga kepengen berkatnya. Dia juga kepengen berkat dari Tuhan. Tapi ternyata yang salah adalah caranya. Padahal Tuhan sudah janji loh, Yakub akan menerima berkat lebih besar daripada Esau. Tapi Yakub tidak sabar, tapi Yakub tidak percaya. Dia memilih untuk menipu ayahnya. Dia memilih untuk bohong. Dia memilih mendapatkan berkat Tuhan dengan cara yang salah. Lause mau tanya, menurut adik-adik sikapnya Yakub baik atau tidak? Ayo, tidak ya, sikapnya sangat tidak baik. Padahal kalau Yakub sabar, Yakub mau menunggu, Tuhan pasti punya cara untuk memberikan berkat yang sangat besar untuk Yakub. Tapi Yakub gak sabar, dia ketakutan, dia iri, aku mau berkat juga. Akhirnya dia mengambil cara yang salah, dia menipu ayahnya. Jadi hari ini kita belajar adik-adik, semua orang mau berkat Tuhan. Esau, Yakub, Lause, Yohan, semua mau berkat Tuhan. Tapi kita harus mendapatkan berkat Tuhan dengan cara yang benar, taat, nurut, baik, bersabar, bukan dengan cara yang salah. Misalnya, kepintaran bisa menjadi pintar di sekolah, menjadi anak yang pintar adalah
berkat Tuhan. Caranya gimana Lause? Aku juga pengen dapat berkat Tuhan. Belajar yang rajin, bukan dengan cara nyontek, maksa temennya mau lihat jawaban temennya, atau ngintip-ngintip lihat jawaban temennya. Bukan, itu adalah cara mendapatkan berkat yang salah. Tidak boleh. Kita mendapatkan berkat Tuhan dengan cara yang benar, taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan seperti Yakub, mau-maunya sendiri, akhirnya dia menjadi seorang pembohong. Tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik, Lause kasih contoh ya, seperti misalnya di tengah-tengah kondisi seperti ini, kalau adik-adik masih bisa sekolah, walaupun itu online, itu adalah berkat Tuhan. Lalu gimana caranya kita menjaga berkat Tuhan? Gimana caranya kita bersyukur? Yuk sekolah online yang benar, sekolah online yang baik. Ikut aturan, mulai jam 8 ya siap-siap jam 8, jangan jam 9 baru bangun, itu namanya udah terlambat, nggak boleh ya. Datangnya, maksudnya bukan datang, duduk online-nya tepat waktu. Kalau ada aturan pakai seragam, yuk ikutin aturannya. Kalau Lausenya atau guru di sekolah bilang, jangan tanya mama ya, jangan tanya mama, kita harus jujur, itu juga namanya menjaga berkat Tuhan. Lalu misalnya Tuhan memberkati adik-adik dengan banyak mainan, dengan banyak makanan. Yuk dijaga mainannya, jangan sengaja diinjek biar rusak terus aku buang. Nggak boleh, kita jaga mainan kita dengan baik. Punya saudara, punya kakak, punya adik, punya cece, punya koko, itu pun berkat dari Tuhan. Jangan diajak berantem terus saudaranya, tapi disayang. Ya, karena saudara itu, keluarga itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi kita harus jaga dengan baik, kita harus sayang keluarga kita dan sayang saudara kita. Adik-adik, sekarang saatnya ayat hafalan. Yuk siap-siap ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Yesaya 30 ayat 18b. 18 yang bawah ya, 18b. Yuk yang punya Alkitab siap-siap dibuka Alkitabnya. Yesaya 30 ayat 18b. Sekali lagi ya, Yesaya 30 ayat 18b. Sudah ketemu? Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Gampang ya ayat hafalannya ya. Sekarang kita mau pakai gerakan. Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sudah bisa? Sekali lagi ya. Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bisa ya adik-adik, jangan lupa dihafalin ayat hafalannya. Adik-adik sampai di sini dulu ya sekolah minggu online kita pada hari ini. Ingat ya adik-adik, jaga berkat Tuhan karena berkat Tuhan selalu baik, selalu baru setiap hari. Yuk jadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita mau tutup. Lipat lagi tangannya, langsung hitung lagi ya. 1, 2, 3. Semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Engkau adalah Tuhan yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan kalau berkat-Mu selalu baik, selalu baru setiap hari. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk menghargai berkat Tuhan, menjaga berkat Tuhan, dan selalu bersyukur untuk berkat Tuhan. Ajar kami untuk mencapai berkat Tuhan dengan cara yang benar, cara yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan, jagai kami di tengah-tengah pandemi corona ini. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan penjagaan untuk setiap keluarga kami, untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang baik bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sampai di sini dulu, kita bertemu lagi minggu depan ya. Bye-bye, selalu sehat, Tuhan memberkati. Bye-bye.